Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Ya, untuk tema siang ini, diammu membuahkan hasil. Diammu membuahkan hasil. Oke, teman-teman. Kita akan coba untuk membaca. Kamu kan sudah sabar selama ini tuh sudah sabar ya. Mungkin kamu dibejek-bejek sama orang, ada dibejek-bejek pacar kamu, ada makanya gini. Aku punya prinsip adalah memanusiakan manusia sebetulnya. Ya, jadi tema hari ini itu lebih bagaimana kita tuh bisa mengontrol diri, ya. Jadi aku akan bacakan buat kamu yang di sana sudah cukup sabar, sudah kayak mati rasa. Apakah ada hasilnya sih? Dengan kamu diam, bagaimanakah dia memanusiakan kamu? Dan inilah hasilnya. Bagaimana dia ke kamu? Ya, kalau kamu diam. Misalnya kamu sudah bosan dengan perlakuan dia. Kamu sudah capek, kamu udah lelah. Kamu memilih diam. Bagaimana? Di sini ada kartu Seven of Coins. Seven of Coins itu lebih kepada dia tuh kayak memang memiliki keinginan untuk kayak mancing terus kamu. Untuk melepaskan kamu enggak. Dia makin ada rasa penasaran, kok dia nggak ngejar aku lagi ya? Gitu. Kok dia nggak ngejar aku lagi? Kenapa? Dia udah nggak ada feeling sama aku atau gimana? Ya. Terus ada kartu King of Cups. Artinya dia tuh sangat gelisah dan sangat galau. Kok dia diem? Kapan nih dia ngomong sama aku? Ini. Kadang-kadang kita tuh sudah terlalu lelah. Sudah terlalu lelah menghadapi pacar kita mungkin yang tidak memanusiakan kita. Ingat ya, tidak memanusiakan kita. Kita udah baik sama dia, kita udah bercoba untuk kasih saran, kasih fasilitas, kasih semuanya, tapi nggak ada kemajuan juga. Dia di sini kalau kamu diam, yang pasti akan kelimpungan. Ada kartu Temperance, ada kartu The Lovers, ada kartu Nine of Cups, ada kartu Five of Wands, dan ada kartu The Chariot. Apakah dengan diam dia akan melepaskan kamu? Jawabannya tidak ya. Di sini dia makin ada rasa rindu sama kamu. Dia makin ada rasa rindu sama kamu. Dia baru bisa berpikir bahwa oh, ini orang nih yang membuat diriku tuh nyaman. Ya, aku nggak mau nih, dia bilang aku nggak mau nih kalau dia ninggalin aku. Jadi yang cara dia lakukan adalah dia akan tiba-tiba datang mengusik hidup kamu lagi. Ya, dia akan datang dengan cara emosi. Itu jujur, akan datang dengan cara emosi. Oh, kamu begitu ya ternyata. Padahal kamu di sini itu kayak kamu lagi happy. Mungkin bisa aja di sela-sela ini kamu jatuh cinta sama orang lain. Tiba-tiba dia datang. Yalah, sekali misalnya gini, kamu punya pasangan yang tidak memanusiakan kamu, tiba-tiba ada orang lain yang tiba-tiba datang, lebih memanusiakan kamu pasti pilih yang nyaman dong. Atau kalau misalnya memang di sini kondisinya kamu tidak bertemu dengan seseorang, tapi kamu pengen sendiri, itu lebih ke self love. Tetap aja dia akan porak-porandan hidup kamu, entah itu lewat message, SMS, atau datang langsung ke tempat kerja kamu. Nih, tiba-tiba loh, nggak pakai ngomong. Karena kamu sudah lelah. Kedepannya hubungan ini seperti apa sih? Ada kartu Death, Four of Coins, The Hierophant, King of Swords, dan ada kartu Judgment.
Aku di sini pengen bilang bahwa dengan adanya sikap diam kamu, dia mulai akan mencoba untuk bertransformasi di hidupnya dia, teman-teman. Bertransformasi di hidupnya dia bilang kayak gini, ternyata gak enak juga ya aku didiemin seperti ini. Aku makin merasa bersalah, aku semakin merasa gak menentu, perasaanku tuh juga gak enak, seakan-akan kalau ada musuh gitu ya, dia selalu berpikir, padahal sebetulnya yang buat onar dia. Tapi di sini dia menyadari, justru karena kamu mendiamkan dia mulai menyadari bahwa selama ini yang dia lakukan itu cenderung tergesa-gesa dan tidak dipikirkan baik dan tidaknya. Dia berpikir bahwa bola panas sekarang sudah ada di kamu. Kamu masih mau menerima dia atau enggak? Di sini ada kartu judgment. Dia menunggu pertimbangan kamu. Ya, dia menunggu pertimbangan kamu. Dan aku ngelihatnya gini, teman-teman. Orang ini agak sedikit kena mental gitu loh. Kena mentalnya tuh gimana ya? Ya aku nggak tahu apakah ini kena mental dikarenakan dia kumatan atau memang dia benar-benar sadar ketika kamu diamkan. Tapi di sini aku bisa bilang dia menunggu sebuah keputusan dari kamu dan dia bilang kayak gini, ini loh yang aku dapat akibat kesalahan aku. Oke. Nah, kalau aku bilang apakah dia menyesal, dia sangat menyesal. Kenapa di sini? Karena aku melihatnya ada kartu Six of Cups. Nah, Six of Cups itu artinya adalah dia ingat masa-masa dengan kamu. Dia ingat bagaimana kamu memperlakukan dia. Seberapa banyak kamu ngebantu dia. Kalau kamu gak ada, siapa yang ada di samping dia nanti? Apalagi kalian sudah kenal lama loh. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Aku harus terima atau enggak, Kak? Ini ada dua pilihan. Jika hati kamu masih sakit, sebelah kiri. Jika hati kamu tidak sakit, sudah lempeng aja, sebelah kanan. 10 detik dari sekarang. Oke, kita akan lihat di sini. Untuk kamu yang sakit hati, masih sakit hati sama dia. Three of Cups. Sarannya adalah perbanyak untuk berteman dan berkenalan dengan orang lain. Siapa tahu kamu dapat penggantinya. Oke? Jadi pengganti itu bukan langsung untuk jadian, tapi untuk komparasi. Kira-kira aku harus pertahanin orang yang mana lagi ya? Untuk kamu yang udah gak sakit hati, ada kartu King of Wands. Gini, ini adalah saatnya sama dia untuk menunjukkan kekuatan atau power kamu. Saran aku di sini, kalau kamu memang masih suka dan kamu udah kayak nggak sakit hati lagi, kamu datang ke dia dengan syarat, ya. Kamu kasih ultimatum ke dia. Ingat, kita harus memanusiakan manusia. Kamu pengen gak sih kalau segala macam yang sudah aku berikan selama ini sama kamu terima dengan baik, dan kamu gak banyak komplain, dan kamu juga senang lihat hubungan kita ini baik-baik saja? Jika iya, coba mulai sekarang jangan pernah untuk menyakiti aku, karena aku bisa aja pergi langsung gitu. Kalau misalnya kamu mengulangi lagi kejadian kemarin, aku akan pergi langsung. Tapi kalau seandainya memang kamu bisa dengan syarat aku, yakni kamu harus mulai terbuka
dan mulai mengikuti atau menimbang-nimbang saran dari aku. Kalau kamu nggak bisa ngikutin, mendingan nggak usah. Kasih ultimatum, harus ada penegasan, harus ada ultimatum. Oke? Ini mungkin akhir dari pembacaannya, teman-teman. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari pembacaan ini. Dan yang kalau mau pesan Li Aura, please nggak boleh baperan ya. Kalau ibu-ibu baper, aku langsung blok. Karena jujur aja, mohon maaf nih, ini kita jualan, bukan mau cari temen tarung ya. Dan yang udah aku blok, aku pastikan tidak akan bisa pesan dimanapun. Kecuali kalau kamu pakai nama palsu atau nomor palsu, ya itu nggak akan bekerja buat kamu, karena yang kita baca yang pesen gitu ya. Itu aja. Silakan hubungi admin Kuriri dan tolong sopan santunnya dijaga. Thank you. Bye bye. Hai, sebelumnya terima kasih sudah lanjut di video ini. Ya, video ini adalah tips ya, bukan tips sih. Aku lebih ke sharing bagaimana asal muasal aku memberikan istilah memanusiakan manusia. Jadi tolong tonton sampai habis karena ini ada bacaan lanjutannya. Makasih semuanya. Ini sebelum aku masuk ke pembacaan, aku ingin sarankan kalian untuk membeli purchase Li Aura. Harganya udah ada semua di kolom deskripsi di bawah. Dimana kalau beli ini ya, apalagi aku tekankan dulu di awal bahwa adminku sudah kuajarin per hari ini untuk memanusiakan yang hanya bisa memanusiakan manusia. Ya. Kalau ketemu sama orang yang baper, belum pesen aja udah baper, hanya karena kesalahan teknis aja, kita langsung blok. Karena manusia seperti itu tidak pantas dimanusiakan. Jadi aku tidak punya prinsip customer adalah raja, tapi bagaimana dia bisa memanusiakan manusia dulu. Buat ibu-ibu yang baperan, ya, yang dikit-dikit sensitif, nggak mau tahu perkembangan zaman, jangan pesan ini, karena aku akan pastikan aku punya hak untuk memblacklist. Kalian gak akan dapat produk ini kalau jahat. Itu aja. Gampang kok. Kalaupun misalnya sampai pun gak akan berfungsi. Yang pasti kalau ditanya, Kak, andilnya apa? Ada andilnya. Aku di Li Aura ada. Jadi jangan jangan misalnya, oh aku punya uang, aku beli aja parfum kamu, mau aku borong 100. Enggak, aku nggak kayak gitu. Aku hanya melayani, dan adminku hanya melayani orang yang memanusiakan manusia. Jadi belajar dulu sebelum pesen gitu ya. Dikit-dikit sensitif, nah selesaiin dulu masalah kamu dengan dunia luar. Adminku aku bayar tiap bulan untuk apa? Untuk melayani, bukan untuk jadi teman tarung kamu, ya. Aku bisa pastiin gak akan dapat parfumnya. Psikopat aku kan? Iyalah. Kita kalau tidak dimanusiakan manusia, nggak usah memanusiakan manusia. Anggap aja juga nggak usah dihargain. Uang tuh tidak membeli harga diri manusia. Oke, aku jamin ya. Mau seberapa apapun, kalau kamu hatinya jelek menggunakan ini, nggak akan kebuka auranya sayang, nggak akan kebuka. Aku aja kalau misalnya aku lagi jelek, aku semprotin ini, kepalaku pusing langsung. Apalagi kamu yang udah jelek dari sononya, misalnya memang pengen orang stres, punya masalah kehidupan yang berat dan ngajak adminku berantem, lihat aja nanti, gitu. Aku yang bales. Aku nggak akan sungkan-sungkan kok untuk ngebales dengan kata-kata kasar juga kalau nggak bisa dimanusiain ya. Kalau sama aku hanya
melayani orang-orang yang bisa memanusiakan manusia. Bukan pembeli adalah raja. Karena kamu gak akan belajar kalau gak gitu. Mentang-mentang bayar terus merendahkan orang, itu gak baik. Oke. Ini masih ada hubungannya dengan yang kubicarakan tadi. Diammu membuahkan hasil. Oke teman-teman. Sebenarnya apa sih fungsi dari kamu diam? Ya, fungsi kamu diam. Pertama, kamu udah lost energi. Kamu udah capek. Kamu nggak bisa emosi yang meledak-ledak, itu nggak bisa. Karena udah kayak, kalau orang punya istilah tuh apa ya? Mati rasa. Atau lebih tepatnya ke arah skeptikal. Mungkin kamu udah sering merasa kecewa diperlakukan sampah sama orang-orang yang nggak tahu datang dari mana, tiba-tiba ngerusak mood kamu dalam seharian itu. Contoh yang seperti aku lakukan, aku langsung blok. Nggak ada masalah ngeblok. Dan aku akan pastikan kalau untuk produk ini itu dikerjakan dengan orang yang sangat baik. Aku kenal banget keluarganya. Aku kenal banget orangnya. Jadi aku gak akan membiarkan orang dengan image-image yang merusak, termasuk ya yang kita masuk ke pembacaan ini, merusak mood kamu untuk mempurchase ini. Aku pastikan akan blacklist. Mau beli di mana juga gak akan bisa sembuh. Karena ada potensi kalau hatinya itu memang sudah jelek, pakai ini juga percuma. Gak akan tergerak. Harus sadar dulu secara pikiran bagaimana dia memanusiakan manusia, intinya begitu. Buat kamu di sini yang sudah memanusiakan manusia namun tidak dianggap manusia sama orang, ya, ketemu sama orang tadi, aku hanya bisa bilang kamu di sini memang ditakdirkan untuk bertarung, ya, untuk bertarung dalam hidup. Kartu Queen of Coins itu menunjukkan bahwa kamu tuh selalu menghasilkan. Gak ada orang itu. Contoh ya teman-teman, aku blacklist satu orang yang datang untuk beli ini. Karena aku punya prinsip, aku mau memanusiakan manusia, memberikan edukasi, dan lain-lain. Walaupun cara orang tuh beda-beda. Ya, kamu mungkin kalau ketemu sama aku langsung, aku mungkin nggak jutek. Namanya di WhatsApp, emang WhatsApp itu ada nadanya gitu. Kenapa harus baper sih? Ya kan? Nah, di sini satu orang kamu blacklist, yang datang 10. Sehari aku jual 10. Berarti kenapa? Energi dia itu, energi orang yang tidak memanusiakan manusia itu, tergantikan dengan 10 orang yang menghargai kamu. Kamu gak usah takut untuk memblacklist orang. Karena tujuan kamu adalah untuk maju. Siapapun yang menghambati kamu di sini, cut off. Nggak usah urusan. Kalau kamu punya lini bisnis yang besar, blacklist dia seumur hidup dari lini brand kamu. Gitu. Ini tidak mengajarkan kebencian. Karena spiritual itu belajar memanusiakan manusia dulu. Kalau belum memanusiakan manusia, jangan coba-coba pakai ini. Jangan coba-coba membeli produk spiritual. Ya, nggak akan bekerja. Di sini kalau The Hierophant. Hierophant tuh apa? Dengan kamu memegang kendali kamu di sini akan mendapatkan namanya pencerahan. The Hierophant itu kamu, apapun yang kamu pertanyakan akan mendapatkan sebuah jawaban dari semesta. Kamu harus ingat itu, ya. Jadi diam kamu itu membuahkan hasil. Secara apa? Mungkin bukan secara materi. Tetapi jawaban yang kamu terima pasti ada. Ya. Aku melihat di sini. Tuh, teman-teman. Aku melihat buah dari kamu diam. Buah dari kamu sabar dan diam. Aku pastikan yang kamu konsistenkan, mau kamu dijahatin, mau kamu dianggap apa sama orang, lihat, ada kartu 10 of Coins. Kamu memang sudah ditakdirkan untuk bahagia secara duniawi. Jangan pernah patah semangat teman-teman, dan jangan pernah down dengan orang-orang yang mau membuli pikiran kamu. Karena mereka pasti gak punya kerjaan.
maunya marah tapi dilimpahin ke siapa? Wah, punya admin nih, adminnya aja dimaki-maki. Aku suka baca loh ini dari Riri ya. Riri kalau sekarang ini apa namanya, kemudian aku bisa bilang di sini kartu The Devil ini kartu mayor teman-teman ya. Kartu mayor itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ada konsistensi jangka panjang di situ. Untuk apa? Kamu bahagia. Kamu untuk orang-orang yang merasa teraniaya, ya teraniaya, atau kamu yang tadi aku bilang kan, nggak dianggap. Kamu di sini mendapatkan kesuksesan dengan jalannya sendiri. Sebenarnya banyak peluang terbuka untuk kamu, dan memang hidup kamu tuh memang bukan selalu mulus. Ya, ini kita baca secara general dulu ya. Nanti kita baru masuk ke cintanya. Aku bisa pastikan teman-teman, kalau kamu di sini orangnya berjuang, nggak peduli kanan kiri. Tapi ingat ya teman-teman, orang sabar itu bukan berarti kita tuh diem aja, tidak melawan. Kita punya harkat dan martabat. Kalau kayak gini, nggak usah buang-buang waktu sama orang yang apa ya, yang ngomongin kamu. Bales aja, habis itu blok, selesai. Bukan berarti kamu nggak ada pembelaan. Oh baik ya, nggak usah. Lawan juga. Ingat ya, mulai sekarang belajar memanusiakan orang yang menganggap kamu manusia juga. Kalau dia tidak menganggap kamu manusia atau tidak memanusiakan orang lain, kayak orang yang lebih pangkatnya lebih rendah pada kamu, misalnya kayak admin aku, gak usah dikasih hormat. Bukan begitu cara main hidup di 2023. Semakin kencang pohonnya, maka semakin besar tiupannya. Betul, betul sekali. Tapi teman-teman ya, kita harus ada waspada, kita harus ada perlindungan. Ya, pohon itu kalau misalnya tidak ada, misalnya kita punya pohon dan pohon itu kita tidak amankan, kita tidak lapisi misalnya entah dengan besi, dengan ini, dengan apa, kita nggak pakai penyangga, misalnya kalau pohon udah tua, kalau nanti beresiko ke rumah orang bagaimana? Gitu ya. Jadi nggak boleh. Kita harus ada perlindungan diri kita sendiri. Spiritual itu bukan hanya untuk kita harus sabar, tapi kita juga harus membenarkan yang salah. Belajar aja dulu deh yang simple-simple. Terutama buat ibu-ibu yang baper-baper itu, ya, mau narot kek, mau apa kek, belajar dulu memanusiakan manusia. Buka lagi buku PPKN-nya, Pendidikan Moral Pancasila. Kalau nggak tahu, cari gurunya dulu yang ngajarin siapa. Ada nggak hormat begitu sama orang? Ini parah loh kalau aku bisa buka nih, aku screenshot di sini. Cara bicaranya nggak ini. Dan di sini teman-teman, kamu nggak usah nggak usah takut. Mau kamu emosi nggak apa-apa, keluarin aja, habis itu selesai. Gitu ya. Dan yang sudah mengikuti spesial hidden wejangan dari aku sampai habis, terima kasih. Dan aku harap kalian selalu dalam lindungan Tuhan. See you and bye-bye.